Selamat pagi, shalom, damai di hati. Renungan harian kita hari ini tanggal 31 Mei, judulnya adalah Gembala Agung. Mari kita berdoa. Oh Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Engkau adalah Gembala Agung. Pagi yang indah ini Tuhan, kami bangun dengan kekuatan yang baru. Kami berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bisa menghirup udara segar. Dan Tuhanku, sebelum kami memulaikan aktivitas kami datang kepadamu memohon isi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus melalui renungan harian. Yesus nama di atas segala nama. Kiranya apa yang kami dengar nanti membawa perubahan hidup kami lebih dekat denganmu. Terima kasih Tuhan, tolong dengar doa kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat inti terdapat di dalam kitab 1 Petrus 5 ayat 2, demikian firman Tuhan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Saudaraku, mari kita dengarkan uraiannya. Penjagaan Allah untuk warisannya tidak pernah berhenti. Ia tidak membiarkan kesusahan menimpa anak-anaknya, tetapi sebagai sesuatu yang berfaedah untuk masa sekarang mereka dan kebaikan yang kekal. Ia akan menyucikan sidangnya, sebagaimana Kristus menyucikan bait suci selama pelayanannya di atas dunia. Segala perkara yang didatangkannya ke atas umatnya dalam ujian dan kesusahan datang supaya mereka dapat memperoleh kesucian yang lebih mendalam dan kekuatan yang lebih besar untuk memajukan kemenangan salib. Ada suatu saat pada pengalaman Petrus bila ia tidak rela melihat salib dalam pekerjaan Kristus. Bila Juru Selamat memberitahukan kepada murid-muridnya penderitaan dan kematiannya yang akan datang, Petrus berseru, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Dalam Matius 16 ayat 22. Sayang akan diri sendiri yang mundur dari persahabatannya dengan Kristus dalam penderitaan, menyebabkan Petrus mendapat teguran. Hal itu menjadi suatu pelajaran yang pahit kepada murid itu dan sesuatu yang dipelajarinya tetapi lambat, bahwa jalan Kristus di dunia ini terletak melalui siksaan dan kerendahan. Tetapi dalam kehangatan api penyucian ia harus mempelajari pelajaran itu. Sekarang bila kegiatannya pada suatu saat sekarang harus terkulai karena beban tahun-tahun dan pekerjaan, ia dapat menulis. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Mengamanatkan tua-tua sidang mengenai tanggung jawab mereka sebagai pembantu gembala kawanan domba Kristus. Rasul itu menulis, "Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri." Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi
hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka bila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Mereka yang menempati kedudukan sebagai pembantu gembala harus melakukan penjagaan yang setia kepada kawanan domba Tuhan. Hal ini bukanlah kewaspadaan yang angkuh, tetapi sesuatu yang cenderung untuk memberanikan dan menguatkan dan mengangkat derajat. Dalam Alfa dan Omega jilid 7, halaman 443 dan 444. Saudaraku, marilah kita renungkan lebih dalam. Bagaimanakah saya bisa mengakui para pemimpin dalam hidup saya yang membantu menggembalakan kawanan domba Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, demikianlah renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas. Kiranya berkat Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.